Anyway, sebagai media darling 14 bulan terakhir muncul terus di CNN, saya lihat di mana segala macam, Kompas. Cerita dong, apa sih yang seru di pilkada ini, kan pilkada serentak pertama ya? Iya, betul. Apa yang menurut Mas tertarik ya, menarik yang mungkin di pilkada-pilkada sebelumnya ini, this time is different? Iya, terlalu banyak anomalinya ya Ki ya paling. Jadi karena Mas rutin survei di banyak daerah, itu banyak temuan-temuan yang ekstrim berbeda dari data yang kita himpun. Nah jadi harusnya menang jadi kalah, harusnya kalah jadi menang. Tapi ya politik seninya di situ kan. Cuman kan merasionalisasi orang menang jadi kalah dan orang kalah jadi menang itu kan dalam beberapa hal dalam nalar ini kan nggak mudah gitu. Iya. Kenapa? Karena kita megang datanya gitu loh, data kualitatifnya kita punya, kuantitatifnya juga. Apa yang membuat ini nggak bekerja sistem yang kita buat kan? Kalau kita ngomong sebagai konsultan, dan beberapa orang juga terheran-heran gitu, misalkan kok gini ya, kok gitu. Tapi ketika kita ngomong bahwa di panggung belakang politik ada operasi yang terjadi, ada seni-seni politik tingkat dewa yang muncul, akhirnya menjadi masuk akal itu semua. Dan politik kita mau nggak mau karena belum terlalu mature, harus berhadapan dengan ya tadi ya, interaksi panggung belakang yang dahsyat dan luar biasa. Misal panggung belakang tuh apa, Mas? Iya, ya sederhananya operasi-operasi politik lah ya. Operasi politik ya. Ya, Tahu sama tahu ya. If you know, you know. Ya jadi operasi politik yang itu memang digerakkan sangat sistematis ya, terstruktur, dan membuat tadi ya banyak paslon, banyak kandidat yang punya potensi menang bisa menjadi kalah, dan punya potensi kalah jadi menang. Tapi operasi politik ini Ya. jadi kayak konspirasi, teori konspirasi gitu nggak sih, Mas? Di jadi jargon diucapkan, tapi kalau kata Pak Jokowi ya buktikan saja. Iya, jadi dalam politik sebenarnya nggak ada yang nggak masuk akal, Ki. Nggak ada anomali sebenarnya. Tapi kan ini kita gunakan anomali atau nggak masuk di akal karena ada pendekatan bidang lain ya. Dalam artian misalkan ada hal-hal yang diterabas, ada hal-hal yang tidak dipatuhi, ada sistem yang nggak bekerja dalam konsep mengawasi, menegakkan aturan main seperti itu. Nah, ke depan itu memang yang perlu dilakukan ya bagaimana memastikan sistem kita menjadi lebih optimal soal pengawasan dan penegakannya. Karena selagi ini nggak dibereskan, maka selama itu pula ya anomali-anomali itu akan terus terjadi. Operasi-operasi politik, operasi-operasi apapun namanya bakal terus berulang, dan buat Mas itu bisa membahayakan demokrasi dan membuat kualitas demokrasi kita akan terus menurun. I see. Iya. Pilkada, Mas. Iya. Kita bukan pilpres ya. Ya, Ini pilkada. pilkada. Ya. Menurut Mas siapa pemenangnya, Mas? Pilkada yang paling banyak menang Gerindra lah. Oh, Gerindra ya? Temuannya Gerindra, paslonnya paling banyak menang Gerindra. Sebagai Paslon. gubernur wakil ya Gerindra. Yang kalah? Yang kalah kalau kita ngomong Gerindra, Golkar, PDIP ya PDIP gitu. Karena Top 6 yang kalah siapa? yang top 6 ya. Top 6 partai ya? Ya, Top ya. 6. Kalau misalkan kita kuantifikasi ya, jadi kalau misalkan Gerindra, Golkar, PDIP, kemudian Mas tuh nggak punya data kuantitatif yang presisi untuk menjelaskan siapa yang kalah yang menang. Tapi kalau dirunut lebih sederhana di provinsi-provinsi strategis, yang paling banyak boncos justru PKS ya. PKS ya. Karena pilkada strategis itu kan sebenarnya sederhana tuh. Ada Jakarta, PKS kalah di situ, Jabar. Padahal kalau dapat tiket tuh ya Jakarta ya. Kalau Susah di kan situ dapat ya. tiket di Jakarta ya. Betul, karena di situ PKS punya paslon yang utama sebagai cagupnya. Ya, atas nama cawagupnya Pak Suswono, cagupnya Pak Ahmad Saiku di Jabar. Nah, kalau di Jateng kan pelengkap koalisi ya, karena ada Pak Ahmad Lutfi dan Pak Taj Yassin. Di Jatim juga atas nama Bu Khofifah yang notabene bukan kader PKS ya, tapi bisa dibilang kader NU lah gitu, sederhana. Kemudian provinsi strategis Sumut ada Bobi, kader Gerindra lagi. Nah, provinsi strategis lain Kaltim karena ada ibu kota Nusantara di situ. Yang menang Pak Rudi Masud.
dan itu kader Golkar, ya. Yang terakhir yang ketujuh itu Sulsel, itu juga bukan kader utama PKS kan. Jadi Mas melihat memang Kim Plus ini membuat PKS gerakannya kurang kurang tampak, kurang maksimal, dan dalam beberapa hal tersandera. Karena kan sebelumnya di Pilpres dia memilih jalan berseberangan dengan Kim Plus ya, dengan narasi perubahan. Tapi ketika berbalik badan masuk Kim Plus dan kemudian membawa narasi melanjutkan, itu sedikit banyak membuat ya basis utama PKS ini akhirnya tergerus, dan sedikit banyak ya paslon-paslon yang mereka dukung mengalami banyak kekalahan ya. Ya bahaya lah sebenarnya karena posisinya nggak sesuai harapan kan, karena ini basis-basisnya gitu. Tapi ini kalau dilihat akarnya ini PKS boncos ini apakah karena akhirnya mendukung Kim Plus atau memang dari sebelumnya pun sudah terlihat berat juga nih di pilkada-pilkada. Misalnya kalau kita ngelihat Depok itu kan digoyang terus ya luar biasa tuh. Betul. Di sosial media, utamanya di kalangan pemilih yang muda gitu. Iya. Jadi kalau dilihat memang sebenarnya koalisi itu kan di pilkada hanya melengkapi ya. Yang utama sebenarnya magnet figur. Yang diuji soal rekam jejak, kualitas visi misi, program, kemudian inovasi-inovasi yang dia sampaikan selama masa kampanye. Fokus publik sebenarnya di sana gitu. Tapi ketika PKS berubah ekstrim haluan politiknya di pilkada dengan bersama Kim Plus, itu sedikit banyak membuat pemilih-pemilih rasionalnya PKS kan berpikir ulang. Ya kelas menengah terdidik Islam perkotaan yang selama ini menjadi basis latihan PKS kan melihat secara kritis, kok gini ya? Ya kenapa kemudian Jakarta PKS kalah di situ walaupun kita tahu basis utama PKS di sana gitu. Dan kita menang pileg. Iya gitu. Itu kan bukti bahwa ternyata pileg dan pilkada itu tidak linear. Kalau pileg yang dilihat mesin, kalau di pilkada yang dilihat figur. Nah ternyata pemilihan figur ini memang tidak kompatibel dengan aspirasi maupun suasana batin basis masa PKS. Karena kalau dilihat data survei, ketika di cross tabulasikan itu ternyata basis masa PKS terpecah ke RK Suswono ya 36%-an dan 33% ke Pramrano. Tipis ya. Padahal itu basis PKS. Dan itu untuk pertama kalinya ya terpecah sangat besar ya, karena ini kan partai kader harusnya tegak lurus itu. Betul. Kalau PDIP justru totally ke Pramrano, mayoritas hampir 70%. Harusnya PKS itu seperti PDIP suaranya. Tapi kenapa di sini terpecah sangat besar? Berarti ada sesuatu yang salah soal pengusulan calon, kemudian soal strateginya, dan soal-soal yang lain yang ya ini akumulasi saja sebenarnya, dan puncaknya ketika pilkada kemarin. Tapi ini yang menarik, 3 besar partai kader dianggap yang kalah tadi kan, PDIP, kemudian kita ngomongin 6 besar PKS, partai kader lagi. Apakah partai kader ini dianggap udah nggak relevan gitu Mas dengan situasi politik di Indonesia? Kalau menurut Mas masih relevan, kenapa? Karena PDIP-nya kan masih menang pileg. Ya, PKS juga di pileg juga nggak jelek-jelek amat gitu ya, suaranya naik walaupun tipis. Gen perubahan itu diambil banyak sama PKB justru sama Nasdem. Ya bukan PKS. Padahal ya sama-sama lo lagi juga sih. Iya, jadi partai kadernya relevan, asal jangan lupakan figur. Ya mengkader figur supaya mereka punya stok yang banyak. PDIP sebenarnya cukup smooth, soft untuk bisa dikatakan ya relatif lumayan lah kalau kita bilang kalah 3 besar, tapi nggak kalah-kalah banget. Dia punya banyak figur kan. Walaupun ketika ditarungkan dengan figur-figur Kim Plus ternyata tidak sebanding magnet figurnya seperti itu di ujung. Nah, PKS ini punya PR besar bagaimana menokohkan, memfigurkan kader-kadernya supaya dikenal luas oleh publik, tidak di internal kadernya aja. Dalam tanda petik, besok ketika Pilpres 2029 itu harus ada nama sepopuler misalkan Pak Prabowo atau sepopuler Anies Baswedan atau sepopuler Mas Gibran. Nah, siapa kader PKS itu? Nah, Ridwan Kamil lah gitu. Nah, bisa kalau mau Ridwan Kamil ya. Maksudnya selevel Ridwan Kamil pun kayaknya belum nemu. Berat gitu. Iya, jadi nah PR besar PKS menokohkan kader-kadernya menjadi figur nasional, bukan figur internal lagi. Dari dulu masalah besar PKS itu ada di soal menokohkan figur. Karena partai kader ya juga sistem aja yang melakukan itu secara alami. Padahal nggak bisa gitu. PDIP melakukan 2 hal.
sistem dibangun, figur dibuat, orkestrasinya di mana? Di daerah. Lahirlah Joko Widodo, lahirlah Risma Harini, lahirlah Ganjar Pranowo. Nah, PKS itu mengorkestrasi mana? Pilkada, pileg, apa? Gitu kan, Mas bingung ini. Karena dua-duanya juga belum muncul Nggak secara clear konsisten. gitu. Iya, harusnya ada yang difokuskan. Nah, kalau mau meniru PDIP sukses, pilkada fokus. Misalkan di Sumbar, nah, itu kan menang kemarin. Ya ditokohkan aja Pak Mahyeldi ya, supaya menjadi tokoh nasional. Jadi nextnya Pak Mahyeldi itu tokoh nasional, jangan tokoh lokal lagi. Atau kemarin sebelum Pak Mahyeldi, Pak Irwan Prayitno, tokoh nasional. Jadi next levelnya tokoh nasional, jangan diubuk-ubuk ke yang lain lagi dia. Gitu. Next levelnya Pak siapa? Pak Aher, tokoh nasional. Tapi apa sih yang menyebabkan kalau kita ngeliat tokoh-tokoh PDIP itu beres dari gubernur, lompat. Seperti melompat. Di PKS juga kan banyak nih sebetulnya gubernur-gubernur. Tapi missingnya di mana Mas untuk kemudian jadi tokoh nasional itu kalau dari kacamata konsultan politik? Ya harusnya ada jabatan publik yang dipercayakan kepada mereka, dan itu in line dengan strategi partai secara nasional ya. PDIP mampu memposisikan dia beroposisi di masa Pak SBY, tapi berkoalisi di masa Pak Jokowi 2 periode. Akhirnya orang-orang ini masuk ke kabinet kan. Jadi itu harga dari oposisi juga termasuk ya penokohan, beratnya menokohkan tuh. Persis, karena di oposisi pun sebenarnya nggak ada masalah kalau dia menang pilkada kan. Tinggal berprestasi nggak. Masalahnya kan hanya mungkin sebagian kecil kader-kader PKS yang ketika diberi jabatan publik di gubernur, wali kota, dan bupati itu bisa mengorkestrasi jabatan publiknya menjadi prestasi yang luar biasa. Kita sebut Bu Risma, Pak Jokowi, kan dulu luar biasa itu prestasi-prestasinya. Ada nggak kader PKS di situ? Waktu itu Mas belum dengar, belum tahu kader PDIP kan. Nah, pertanyaan berikutnya gini. Apa definisi prestasi dalam politik? Karena misalnya saya sebagai warga Jawa Barat, Pak Ahmad Heriawan mengkampanyekan tentang berapa ratus penghargaan gitu ya, berapa ratus penghargaan yang didapat. Tapi kemudian ternyata di luar kader persepsinya itu berbeda gitu kan. Sebagian menganggap Pak Her berprestasi, tapi tidak sedikit juga yang kemudian Pak Her apa ya prestasinya? Sebetulnya apa sih definisi prestasi itu dalam politik? Karena kalau ngomongin kandidat dari partai lain seperti Pak Ganjar, Bu Risma pun kayaknya apa ya, antara penokohan dan prestasi itu seperti apa tolak ukurnya gitu? Karena kita di politik elektoral yang kompetitif, otomatis prestasi itu harus dipahami ataupun dikenal oleh publik secara nasional. Dalam artian ya ketika dia sudah berprestasi secara substantif gitu ya, tugas berikutnya bagaimana menyebarkan atau mengenalkan prestasi dia ke seluruh Indonesia, bahwa prestasi itu memang dibutuhkan oleh Indonesia. Nah, gaya kepemimpinannya dibutuhkan oleh Indonesia. Jadi prestasinya bukan ansih prestasi misalkan meraih Adipura atau meraih pelayanan publik yang WTP 5 tahun berturut-turut gitu. Jadi kan, bagaimana menularkan prestasi itu supaya bisa direplikasi, dikenal oleh seluruh Indonesia, termasuk leadership orangnya itu, pribadinya, termasuk cara dia berkampanye di media, di sosial media, dan itu satu paket prestasi yang kita maksud gitu. Jadi di era politik elektoral yang kompetitif kayak gini nggak bisa hanya orang berprestasi selesai, itu karena banyak banget orang berprestasi itu, tapi apa yang unik, apa yang beda dari orang berprestasi di daerah itu dengan yang di daerah saya. Nah, Pak Jokowi, Ibu Risma, Ibu Khofifah, dan nama-nama yang sekarang ada di gelanggang politik nasional mampu mengorkestrasi prestasi itu utuh, lahir batin, luar dalam, internal eksternal dengan konsisten. Nah, jadi Pak Aher itu ya misalkan hanya dikenal di Jawa Barat, berarti butuh pekerjaan rumah, PR-nya mengenalkan beliau ke Indonesia dengan mengorkestrasi semua instrumen-instrumen politik yang lain gitu, partainya, timnya, ya kemudian elemen-elemen yang lain gitu, supaya apa? Supaya dia dikenal di level nasional gitu. Nah, PR itu yang saya kira masih terus akan berkutat di teman-teman PKS selagi memang belum melihat bahwa pilkada itu ataupun jabatan publik misalkan di Kabinet Merah Putih kan ada tuh kader-kader PKS. Itu sebagai arena mereka untuk menokohkan diri sebagai figur nasional, seperti itu. Saya penasaran kemudian dengan PKB, Mas. Yeah. Ini PKB tuh
dapat aja terus gitu, kayak head to head ngelawan Pak Prabowo tiba-tiba dapat Menko. Ini kan, tapi dibilang tokoh juga mungkin nggak sebanyak PDIP melahirkan tokoh. Betul. Gitu. Kok bisa PKB menjadi PKB gitu, Mas? Iya. Nah, pertama PKB ini punya basis yang jelas ya, NU seperti itu. Yang kedua, itu kuat ya, maksudnya sangat kan kuat ya, maksudnya NU bukan berarti PKB, tapi tetap korelasinya tetap kuat. Yang paling mayoritas tetap PKB larinya seperti itu. Yang kedua, kepemimpinan ketua umum partainya itu nggak bisa dilepaskan. Ya Caimin itu berapa? 5 periode kah? Sampai lupa. Itu ngalah jabatan presiden manapun. Dia kan hanya 2 periode presiden. Dia 4-5 periode seperti itu. Jadi the real politician itu Caimin ya. Ya, jadi sangat paham dengan situasi, sangat tahu apa yang harus dia lakukan, dan dia mampu mengorkestrasi ketika mendapatkan posisi itu ke basis masanya NU. Jadi NU-nya itu mendapatkan manfaat dari PKB-nya. Nah, PKS bisa meniru juga, selain meniru PDIP, meniru PKB. Basis masa PKS di mana? Ketika PKS diberikan jabatan amanah publik apapun, ini manfaatnya juga dirasakan oleh basis-basisnya secara konsisten. Nah, pesantren itu merasakan manfaat besar dari kehadiran PKB. Ya, pesantren hidup, santri, bahkan ada hari santri. Bahkan pahlawan-pahlawan nasional dari NU juga lahir banyak, kita kenal juga seperti itu. Jadi banyak manfaat yang berhasil diberikan PKB kepada basisnya secara konsisten, dan itu yang membuat PKB tetap kokoh, tetap kuat, bahkan terus mengalami kenaikan suara seperti itu. Dan figur ketumnya juga lincah, gesit, lebih licin katanya dari belut. Tapi Caimin jago. Iya, jadi sekarang dia meregenerasi pengurusnya kan, pengurus hariannya, ketua hariannya, wakil ketua hariannya, bendum hariannya, itu semua anak-anak muda seusia. Ketua harian 23 tahun. Iya, itu. Jadi itu kan inovasi yang luar biasa. Siapa kalau menurut Mas. Ketua harian? Ning Ais itu ya. Ning Ais gitu. 23 tahun, berani Caimin ya. Dan itu bisa ditiru PKS. Karena kan secara ideologi nggak terlalu jauh jaraknya kan. Sama-sama berada di sisi kanan gitu, kalau kita bisa spektrum, ada tengah, kanan, kiri. PKB dan PKS relatif sama gitu. Jadi PKS bisa meniru PKB bicara soal bagaimana membuat partai besar dari segi sistem maupun figur, tapi kalau bicara yang lebih advance bisa melihat PDIP sebagai partai kader yang memang konsisten dari waktu ke waktu, baik sebagai oposisi maupun ketika berada di dalam pemerintahan di koalisi. Kalau PKB kan di koalisi aja nih. Nggak ada DNA oposisi. PDIP tuh proven ya, di koalisi, di oposisi kuat mereka itu ya. Iya, jadi kalau PKS mau mencontoh yang bisa di dalam dan di luar, PDIP. Tapi kalau mau di dalam terus, PKB. Tapi kalau ngomongin PDIP nih, kira-kira dengan Pak Jokowi pamit dari PDIP ini baru dipecat nih, Pak Jokowi. Iya. Gimana yang Mas lihat dari PDIP ini sendiri? PDIP tetaplah PDIP ya tadi, karena partai apapun harus punya basis. Basis nasionalis kita paling besar itu sahamnya di PDIP. Ya, basis Soekarnois, basis Marhen lah, itu PDIP, kaplingnya PDIP. Nah, tugas PDIP hari ini adalah mencari tokoh pengganti Pak Ganjar ketika nanti Capres 2029. Siapa? Bisa Mas Pram, bisa juga Anies Baswedan, dan bisa nama-nama yang lain. Kenapa Mas Pram? Karena siapapun yang menjadi gubernur Jakarta, minimal dia memegang tiket pencapresan, maksimal tiket sebagai Presiden Republik Indonesia. Contohnya siapa? Minimal tiket pencapresan, Anies Baswedan dan Joko Widodo. Presidennya siapa? Joko Widodo. Jadi Mas Pram tanpa sadar, baik langsung atau tidak, sudah memegang tiket. Waktu di wawancara tuh Pak Jokowi kan, Mas Pram ceritanya minta izin kan ke Pak Jokowi. Pak Jokowi kan ngetawain kan, katanya, senyum aja gitu kan Pak Jokowi. Ternyata nggak sengaja jadi juga kan. Iya, ada Mas Pram, ada Mas Anies yang mendukung Mas Pram, itu juga potensial. Ya kan, misalkan Anies Pram atau Pram Anies kan menarik. Jadi politik ini kita nggak pernah tahu ya. 2017, 212, berapa juta orang tuh katanya, 1 juta, 2 juta orang kumpul di Monas. Betul. Bertarungnya Anies dan Ahok, tiba-tiba ngumpul bareng di Prano kan. Iya. Itu emang di luar nalar.
Emang anomali tadi di pilkada sekarang. Banyak itu Anies Ahok itu kan orang juga kaget-kaget karena ini minyak dan air kan bersatu karena punya common enemy ya atas nama Ridho yang didukung Kim Plus gitu. Jadi peringatan darurat itu momentum yang ngehit banget Ridho ya. Iya, merubah itu ibarat kata tsunami politik kita bilang, menggoncang nalar elit yang sudah merasa nyaman dan kemungkinan menang besar. Jadi kalau sebelumnya itu kejadiannya 212, yang sekarang ini kejadiannya peringatan darurat itu yang itu kan 212 tuh dulu juga ngerubah. Betul, konstelasi. Betul. Jadi kita bilang MK efek ya. Kalau kemarin 212 efek, ini MK efek. Jadi memang menghadirkan tsunami politik gelombang besar yang merandakan konstelasi elit yang sudah melihat ya udah Jakarta Ridho, kemudian ini Jatim siapa, Jateng siapa seperti itu. Tapi ketika ada MK efek itu merubah dan Jakarta hari ini punya gubernur, wakil gubernur baru atas nama Pramrano seperti itu. Dan Pram ini bisa jadi ancaman Pak Prabowo juga ya di periode berikutnya. Potensial. Tapi beliau kan punya komitmen ya, kalau Mas Pram ngomong hanya 1 periode setelah itu pamit. Tapi saya agak susah percaya Ki karena politisi yang ngomong. Apalagi PDIP partainya. Aduh. Berseberangan. Tapi kita tahu Mas Pram ini kan luwes ya. Luwes, komunikator ulung, dia sering membridging banyak kepentingan istana, PDIP, Pak Prabowo, Pak Jokowi, Ibu Mega gitu. Dia bisa mengorkestrasi itu dengan baik. Jadi Mas Pram ini kan deket banget ya sama Pak Jokowi. Jadi Mas Pram ini orang PDIP atau orang Pak Jokowi? Bisa juga dikatakan sekarang orang Pak Prabowo. Oh gitu ya? Dia bisa masuk kemanapun. Orang semacam ini kan susah di politik. Dia bisa diterima dimanapun dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Bayangkan Anies Ahok bisa bareng dia, itu kan dahsyat gitu. Nah, beliau koleganya luar biasa ya. Beliau koleganya Pak Prabowo di kabinet. Waktu masa Pak Jokowi. Betul. Tapi seskapnya Pak Jokowi 2 periode. Siapapun yang jadi seskap itu tangan kanannya presiden langsung. Dia tahu jeroannya presiden. Dan itu 2 periode tidak tergantikan. Tapi di saat yang sama ketika Ibu Mega menyuruh dia menjadi cagup, walaupun dia nggak mau, dia tetap patuh dan memenangkan. Dia nggak mau tuh ya jadi cagup ya, Mas Pram nih ya. Tapi Ibu Mega nyuruh harus mau, dia mau dan membuktikan dia bisa menjawab itu. Jadi dia bisa memenuhi kepentingan Ibu Mega, Pak Jokowi, Pak Prabowo, Anies dan Ahok. Wah, kan gokil kan? Make sense menang tuh ya. Jadi kalau beliau punya arahan strategis Pilpres, logis. Dan nobody expect Mas Pram bakal menang pada saat itu. Elektabilitasnya berat kan? Justru di politik hati-hati sama orang begini. Dia bilang nggak mau, nggak bisa, jangan. Itu bahaya orang kayak gitu. Gitu ya? Karena bisa sudah membuktikan bekerja keras, dia bisa menjawab melebihi ekspektasi semua orang. Dan mengalahkan overconfidence itu ya. Ini ya. Gak boleh di politik, nggak boleh overconfidence. Confidence pun harus ada batasnya. Gitu. I see. Siap. Itu obrolan seputar pilkada kemarin. Oke Mas, closing statement nih Mas. Closing statement. Iya. Apa catatan-catatan untuk partai ke depannya dengan eskalasi perubahan? Kalau dulu minimal kan kita tahu aturan main itu nggak bisa berubah. Sekarang dengan Pak Jokowi, bukan Pak Jokowi ya, MK bermain di Pilpres, kemudian main lagi di pilkada gitu. Apa yang harus disiapin partai-partai Mas ke depannya? Ini kan kalau bicara komposisi kekuasaan banyak di pemerintah nih, mayoritas hampir 82-83% gitu. Tapi 4 tahun lagi kan beribut lagi nih mereka nih kan? Betul. Nah, otomatis suara publik harus lebih sering didengar supaya tidak tumpah ke jalanan. Karena kan Pak Prabowo maunya stabil politik kita, sosial kita. Jadi partai-partai yang di dalam pemerintahan justru tidak boleh berkongsi hanya mendengarkan suara mereka, tapi dengarkan suara publik supaya tidak viral lagi seperti peringatan darurat kemarin. Karena kalau semua tumpah ke jalan, demonstrasi berhari-hari, berbulan-bulan, itu justru membahayakan stabilitas politik kita secara keseluruhan dan kita nggak mau seperti itu. Jadi walaupun PDIP di luar, tapi jangan biarkan PDIP mendengarkan sendiri suara rakyat. Jadi partai-partai di dalam pemerintahan pun harus sensitif, harus responsif terhadap aspirasi yang ada supaya apa? Supaya stabilitas itu benar-benar menyeluruh.
Dan orang bilang PDIP tuh efektif kalau dia jadi oposisi. Luar biasa. Luar biasa. Ini bener-bener nasionalis sejati ketika jadi oposisi, katanya begitu. Iya, karena memang mereka punya DNA itu dan sudah terbukti dari waktu ke waktu ketika PDIP di luar pemerintahan. Keras mereka ya. Keras, dan demokrasi kita relatif aman. Dan mereka sangat empatik sama suara-suara grassroots itu ya. Ya, terbukti. Luar biasa PDIP. Oke Mas, terima kasih banyak. Sama-sama Mas Oki. Itu sesi kita dengan Mas Abbas, seru banget. Saya paling senang diskusi politik sama Mas Abbas karena ceritanya nggak berhenti-berhenti. Baik yang bisa di depan kamera, lebih banyak lagi yang di belakang kamera karena nggak boleh bocor ya Mas ya. Terima kasih, sampai ketemu di What's Next berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Mas. Sama-sama.